Satu ulangi sebelum kita mulai pembelajaran. Ada yang mungkin bisa memimpin doa? Silakan Mas Fairus, dipimpin temannya untuk berdoa dulu. Mas Fairus. Ya, teman-teman sebelum belajar silakan. Doaan. Ya, A'udzu a'udzubillahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji: satu, menjunjung tinggi perintah agama Islam; dua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru; tiga, bersih lahir batin dan teguh hati; empat, rajin belajar, giat bekerja serta beramal; lima, berguna bagi masyarakat dan negara; enam, sanggup melangsungkan amal usaha Muhammadiyah. Ya. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran ya, Ustaz ingatkan kembali ya, kesepakatan kelas di awal ya, bahwasanya anak-anak harus memakai seragam sesuai jadwalnya. Apakah ada yang masih belum memakai seragam? Sudah semua ya? Alhamdulillah, hari ini hari Jumat ya, harusnya pakai baju batik ya, baju batik. Aku belum pakai seragam. Oh, ada yang masih belum seragam ya. Nanti segera dipakai seragamnya. Nah, biar kalau difoto biar kelihatan lebih rapi ya. Jadi pakai batik, nah, kelihatan cantik-cantik ya. Ceria wajahnya, yang putra juga ganteng-ganteng. Alhamdulillah. Kemudian ya, saat daring kita harus membuka videonya ya, biar kelihatan wajahnya itu tadi ya. Mana yang masih kusut, apa ada yang belum mandi, apa ada yang sudah mandi ya, kelihatan ini. Nah, kemudian juga mematikan mikrofon selama Ustadz menyampaikan penjelasan ya. Kecuali nanti kalau ada yang bertanya, ada nanti Ustadz suruh minta berpendapat, bisa dibuka mikrofonnya ya. Tapi selama Ustadz memberikan penjelasan, mikrofon tetap dimatikan. Kemudian jangan lupa ketika ada teman yang berpendapat atau bertanya ya, kita saling menghargai ya, menghargai pendapat teman. Kemudian ketika ada tugas, tugasnya pun harus diselesaikan tepat pada waktunya. Nah, itu kesepakatan selama pembelajaran yang selalu saya ingatkan. Ya. Hari ini kita akan belajar di subtema yang ketiga. Ustadz, izin ke kamar mandi. Ya, minggu lalu sudah Ustadz singgung ya, subtema yang ketiga, yaitu pertumbuhan hewan ya. Subtema yang ketiga yaitu pertumbuhan hewan. Nah, apa tujuan kita belajar di subtema yang ketiga ini? Ya, tujuan dari pembelajaran kita yang pertama supaya kita bisa membedakan ya, pertumbuhan hewan yang satu dengan hewan yang lain. Misalkan antara kucing dengan ayam tentunya beda pertumbuhannya ya. Kemudian juga bisa menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan pada hewan ayam
Kemudian kita nanti juga Izin akan minum. belajar. Oke, siap. Kemudian kita juga nanti setelah mempelajari ini ya bisa mengidentifikasi garis dan warna ya dalam karya dekoratif. Nah, setelah itu anak-anak diharapkan bisa menggunakan garis dan warna itu untuk membuat karya dekoratif yang rapi. Nah, nanti kalau ada waktu kita lanjutkan dengan melanjutkan atau mempelajari materi dasar perkalian. Kalau masih ada waktunya nanti. Kalau nggak ada dilanjutkan perkaliannya ya minggu depan. Baik, itu tujuan kita pembelajaran kita ya pada pagi hari ini ya. Nah, baik, semuanya bisa fokus ya. Ke depan ini Ustadz akan menampilkan gambar ya. Ya. Sudah kelihatan gambarnya? Anak-anak semuanya? Sudah dari telur, Iya. telur pecah Ini dari gambar anak pertumbuhan ayam, ayam ya, gambar pertumbuhan ayam. ayam menjadi telur dulu, Ya. terus ibu ngendok Ya ngendok coba Inaf diulangi. Kayaknya Inaf mau menjelaskan. itu Boleh silakan menjadi Inaf. telur dulu, terus Telur. itu saat apa itu menjadi itu anak ayamnya habis keluar dari telur Jadi kakak, jadi ayam dewasa. Iya. jadi anak ayam terus jadi dewasa Ustaz. Iya. Saya ulangi lagi. Kalau ada temennya yang masih berbicara jangan dipotong dulu ya. Supaya lebih jelas suaranya, nek dipotong nggak jelas nantinya. Ganti-gantian. Ada yang lain mau menjelaskan pertumbuhan ayam? Dipersilakan. Ya. Saya Ustaz. Ya. Oh ya. Siapa ini mau menjelaskan? Aktar. Atar. Oh, silakan. Akhtar ya, Atar ya. Silakan Akhtar. Menjadi telur, Telur. dari telur dan menjadi anak, Menjadi ya, anak. menjadi ayam, Ayam kecil ya. ayam dewasa. Nah, ayam kecil kemudian ayam Jadi dewasa. Oke. kemudian jadi ayam dewasa. Iya. Yang perempuan siapa? Mulai. Akila mungkin. Silakan dibaca Akila. Hello. Ada Akila? Ada. Farah? Farah? Ada Farah? Ya, Ada Farah? ya Ustadz. Ya, silakan dibaca kalau ada. Itu ada teks. Ada Ustadz. Ada? Iya, silakan dibaca. Ya, Far. Ustaz, Farah ada Ustaz. Ya, silakan dibaca itu ada teks bacaan. Nah, Ustaz, Farah ada. silakan. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ya. Ayam memiliki paruh dan pernapasan dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari sampai menjadi ayam dewasa. Tiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Oke, terima kasih Mbak Farah yang sudah membacakan penjelasan tentang pertumbuhan ayam ya. Nah, itu tadi. Jadi ini pertumbuhan ayam. Baik, berikutnya
Kita akan diskusi dari gambar yang sudah kita amati tadi dan teks bacaan. Nah, kita akan berdiskusi bersama. Ini yang Ustadz tunjuk, yang akan menjawab ya, bergantian. Tadi sudah ada yang baca, sudah ada yang menjelaskan gambar. Berikutnya ini diskusi bersama-sama. Nah, yang Ustadz tunjuk silakan nanti menjawab, oke? Ya. Ada 3 soal dari diskusi kita. Yang pertama, berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Ya. Mbak Akilah mungkin bisa menjawab. Soal yang pertama. Ada Mbak Akilah? Ada. Ada. Oh, ada. Ya, silakan Mbak Akilah. Hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam itu hewan apa ya kira-kira? Apa Mbak? Ya. Pernah lihat hewan yang mirip dengan ayam? Hewan apa? Pernah. Apa? Pernah. Iya, apa? Hewan apa? Pernah. Hewan apa yang mirip Bebek. dengan bebek? Iya, bebek ya. Punya sayap, punya 2 kaki ya, punya paruh. Apalagi selain bebek, Mbak? Ada bebek, apalagi? Danendra ada, bisa dibantu sama Danendra mungkin. Ada Danendra? Burung. Izin ke kamar mandi. Oh iya. Burung ya, ada yang jawab burung tadi, burung. Ada bebek, ada burung. Ada lagi mungkin yang mirip dengan ayam? Atau Kamar memiliki- mandi. Ayo, oke, siap. Atau yang memiliki ciri-ciri mirip dengan ayam? Sudah disebut tadi bebek, ada burung, apalagi? Apalagi? Angsa. Angsa, oke. Kai menjawab ada angsa. Ya, itu contoh hewan-hewan yang memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ayam ya. Jadi punya sayap, punya 2 kaki ya. Kemudian punya paruh ya, punya paruh, dan cara pertumbuhannya juga hampir sama. Dimulai dari telur ya, dimulai dari telur. Baik, yang kedua ya. Tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar di atas, gambar di depan. Siapa yang mau menjelaskan tadi? Yang mau menjelaskan lagi? Perubahan ayam, pertumbuhan ayam dimulai dari apa tadi? Arkan mungkin mau menjelaskan, Arkan? Ya Ustadz. Iya, diulangi lagi pertumbuhan ayam. Dimulai Telur. dari telur, ya. Menetas Telur menetas menjadi itik, menjadi piye ya, piye atau ayam kecil. Terus ayam dewasa. iya, tumbuh berkembang menjadi ayam dewasa. Terima kasih Arkan ya. Berikutnya yang ketiga. Oke, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Tadi di teks bacaan ada tadi ya, beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam ya. Ada yang masih ingat ya? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam ya, siapa yang bisa jawab ya? Imam, mungkin Imam boleh jawab, Mam. Makan. Iya, silakan Mam. Makanan, ya, makanan. Apalagi Mam? Ada makanan. Kandang. Ya. Kandang. Oh, kandang, tempat tinggal atau kandang ya. Terus ya, apalagi? Bersihan. Ya, kebersihan kandang itu masuk kandang. Ya, satu lagi adalah cuaca ya. Ya, perubahan cuaca. Karena ayam itu tidak tahan dengan musim yang dingin atau sangat dingin. Bisa kena
penyakit ya. Bisa kena flu burung atau flu ayam ya. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ayam. Makanya punya ayam harus ya diberi makan yang sesuai ya. Nanti ayam kamu kasih makan gulai ya enggak cocok ya. Makanya ya jagung atau dedak gitu ya. Atau pur ayam. Penyetan. Kita, Ustaz. Ya Ustaz. Iya. Ayam dimakan penyetan. Keliru kan. Ya. Terus dibuatkan Itu gak kandang yang manusia dan ya, Ustaz. dibersihkan ya, rajin dibersihkan kandangnya. Kemudian supaya lebih tahan ya bisa diberi vitamin ya, ada vitaminnya. Gak kamu tak minum vitamin, ayamnya ada vitaminnya ya, sehat ayamnya. Ya, kemudian juga perhatikan kemudian ada cuaca, makanya ada cuacanya kurang baik diberi vitamin itu tadi ya, diberi vaksin kayak vaksin begitu. Nah, itu ayam ya. Tidak hanya manusia tok diberi vaksin, jadi hewan juga diberi vaksin. Baik, ini produknya tidak usah ini ya, ini ditulis, tidak usah ini, nanti tersendiri nanti ini ya. Jadi nanti kalau ada penjelasan ya hampir sama kan, ini bisa milih, kalau ada ini nanti bisa milih mau buat gambar ayam, burung, itik atau angsa. Baik, itu tadi pertumbuhan dan perkembangan pada ayam ya, dan kita bisa membedakan atau mencari hewan-hewan yang mirip pertumbuhannya seperti ayam ya. Tadi ada disebutkan burung, angsa, kemudian juga ada itik ya atau bebek. Itu termasuk hewan jenis unggas. Oh, ini ada yang baru masuk lagi ya. Siapa kok baru masuk ini ya? Apa tadi sempat keluar ini ya? Oh, Raihan ini baru masuk ini. Kemana tadi ini? Nah, berikutnya kita akan belajar ini ya, gambar dekoratif. Gambar dekoratif. Mungkin kelas 1 atau kelas 2 pernah mendengar ini ya. Oh, enggak usah, kan ada itu di modulnya yang saya kirim kemarin ya. Bisa dipelajari di situ di modulnya. Ini saya menjelaskan modul yang saya kirimkan kemarin. Nah, jadi gambar dekoratif itu adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu ya, terus indah ya. Nah, baik, ini ada contoh gambar dekoratif, sudah kelihatan ya, bisa diamati itu. Bedakan kalau kita menggambar biasa, menggambar polos ya, dengan kita menghias atau mendekor gambar kita. Kira-kira lebih cantik yang mana, gambar biasa atau gambar dekoratif kira? Dekoratif. Gambar? Iya, dekoratif. Jadi ya, kalau kita menghias ya dekoratif ya, warnanya diperhatikan supaya menarik ya. Nah, ini gambar biasa, kalau biasanya kan monoton warnamu. Oh, tak kai warna hijau tok misalkan, tak kai warna kuning tok. Nah, tapi ini gambar dekoratif, nah coraknya sama warnanya itu menarik ya, berwarna-warni. Nah, itu ini contoh gambar dekoratif. Nah, yang sebelah kiri itu gambar dekoratif apa? Ada yang tahu? Burung hantu. Oh, burung hantu ya, burung hantu. Terus yang sebelah kanan? Kupu-kupu. Iya, kupu-kupu ya. Jadi ada burung hantu sama kupu-kupu. Ini contoh corak dekoratif hewan. Baik, berikutnya. Nah, sebelum gambar dekoratif ya, kita harus tahu jenis-jenis garis ya. Harus paham garis-garis, macam-macam garis. Ya. Setelah kita ngamati ini, kita harus tahu garis sebelum kita gambar. Garis apa saja yang akan kita pelajari ya? Ini ada 3 garis ya. Nah, garis sejajar, sing lurus-lurus itu sejajar ya. Paralel sama sejajar. Ini yang lurus-lurus ini garis
jajar. Kemudian ada garis zigzag yang kayak gunung ya, segitiga itu kayak gunung, nah itu namanya garis zigzag. Nah kemudian ada garis yang melengkung ya, ya garis yang dibuat melengkung. Nah ini garis ini harus paham ini ya. Ini harus latihan nih, gambar lurus ya, kemudian zigzag. Nah ini dilatih ya. Sudah punya buku gambar ya di rumah? Ada yang punya buku gambar? Belum? Sudah. Wah, alhamdulillah nih sudah.